Shalom sahabat pemenang. Ada orang mengatakan hidup adalah kesempatan. Kesempatan hidup hanya satu kali saja, maka mereka menikmati dunia ini untuk kepuasan diri sendiri selagi masih hidup. Mereka melakukan tindakan korupsi mumpung masih ada jabatan dan lain-lain. Sementara ada orang berkata hidup adalah kasih karunia. Artinya hidup ini jangan disia-siakan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Kalau kita menyadari kekuatan dari kasih karunia, maka kita akan mengalami betapa indahnya hidup ini. Tetapi jika ada orang yang menganggap bahwa hidup ini bukan karena kasih karunia, maka hidupnya penuh dengan kehampaan. Tetapi jika kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah, maka ketika kita membagi diri kita untuk orang lain, kita akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Seseorang pernah berkata demikian, di dalam diri manusia ada satu ruang hampa. Selama ruang itu belum terisi, maka hidup manusia akan merasa hampa, tidak bermakna. Maka orang berusaha untuk mengisi ruang itu dengan berbagai hal, kekayaan, kedudukan, popularitas, pendidikan, dan lain-lain. Namun tidak bisa dan tetap hampa. Mengapa? Karena ruang hampa itu disediakan untuk kasih karunia Allah. Ruang hampa itu dikhususkan untuk Tuhan. Ketika kita memiliki kasih karunia Allah, maka kita memiliki hidup yang sesungguhnya, hidup yang bermutu. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup ini, ketika kita menghadapi persoalan rumah tangga, ketika penyakit kita tidak sembuh-sembuh, ketika sulit menghadapi anak-anak yang semakin bertambah besar, ketika kita tidak punya semangat hidup lagi, ketika pelayanan terasa berat, ingatlah ada kasih karunia yang tersedia bagi kita. Bagaimana sikap kita ketika keadaan mulai berubah? Katakanlah ekonomi kita mulai berubah karena situasi yang terjadi saat ini. Apakah iman kita mulai berubah? Apakah kasih dan semangat kita mulai berubah? Apakah kita mulai mereduksi perbuatan kita kepada Tuhan? Persembahan kita mulai kita kurangi, waktu kita buat Tuhan mulai kita batasi, hidup kita mulai kita biarkan berjalan apa adanya, dan banyak hal lain lagi. Kalau itu sampai terjadi, maka kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia itu. Ada satu cerita, seseorang ingin membagikan sesuatu kepada teman-temannya. Kepada semua orang, ia memberikan uang, kecuali kepada seorang temannya. Dia ingin memberikan hadiah spesial, yaitu Alkitab. Ketika ia menerimanya, ia begitu kecewa karena ia tidak menerima uang seperti teman-temannya yang lain. Kemudian ia pulang ke rumahnya dan meletakkan Alkitab itu begitu saja. Sampai menjelang akhir hidupnya, ia tidak pernah membuka Alkitab itu. Kemudian seseorang membuka Alkitab itu dan menemukan selembar cek berharga di dalamnya. Orang itu sangat menyesal dan sudah terlambat. Akhirnya ia meninggal. Kebenaran apa yang kita ambil dari cerita ini? Jangan pernah merasa kecewa dan tidak berarti hidup ini. Apapun yang kita terima, belajarlah untuk menerima kenyataan itu. Belajarlah untuk mengucap syukur karena di dalamnya ada kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah itu ada kekuatan, ada pengharapan, ada kemenangan, ada berkat, dan itulah harta kita yang sejati. Sahabat pemenang, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati.